Ya, saya lanjut Pak. Dengan kita selalu menjalankan perintah Allah, dengan kita selalu menjauhi larangan Allah dalam apapun, dalam hal yaitu kita menjalankan yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri, maka insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, Allah Azza wa Jalla akan selalu memberikan keridhaan kepada kita semua. Dan yang ketiga, pesan saya Pak, Bu, untuk yang pendahuluan ini, ayo dalam hidup ini kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Baru-baru tadi Pak, saya lihat di salah satu WA ada seseorang ustaz, dia pengajian di daerah Jakarta. Dia bertanya mengatakan, Ustaz, orang muslim itu kalau meninggal kira-kira ketemu dengan Rasulullah atau tidak? Pada waktu itu kiainya menjawab dengan mengatakan bahwa dia pasti akan ketemu dengan Rasulullah, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla, kalau kita memang benar-benar akan masuk surga. Dan pada waktu dijawab itu Pak, 5 menit kemudian orang yang bertanya itu langsung meninggal. Ini kejadian fakta. 5 menit setelah dia bertanya tentang itu, langsung di masjid itu juga orang yang bertanya itu meninggal. Nah ini maksudnya apa? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak ada yang tahu kita sudah tua atau kita masih muda, maka kita dianjurkan untuk selalu, yaitu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi dan mempersiapkan diri kita apabila kita dipanggil oleh Allah, maka posisi kita adalah posisi husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, untuk hari ini adalah Maulid Nabi yang dimana semua orang pasti membicarakan bagaimana sih yang dimaksud dengan perjuangan Rasulullah, mulai dari lahir sampai dia menjalankan perintah-perintah Allah dan sampai dia ini bisa menyebarkan Islam dan Islam bisa diterima sampai hari ini. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya akan memberikan yang disebut dengan sedikit sejarah. Ya, baru nanti kita akan masuk yang ada dalam judul ini. Yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, Rasulullah itu jelas lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 tahun Gajah, yang dimana itu adalah hari Senin. Maka hari Senin itu Pak, yang dimaksud dengan pamannya yang selalu memerangi Rasulullah, yaitu Abu Lahab, itu pada waktu Rasulullah itu lahir, dia gembiranya bukan main Pak, karena Rasulullah itu adalah keponakannya sendiri. Makanya Pak, di dalam hadis, di dalam hal yang tulisan-tulisan ulama mengatakan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia pada waktu lahirnya Rasulullah, dia itu gembira sekali menyambut yaitu lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Abu Lahab itu Pak tiap Senin berhenti siksaannya. Tapi nanti Selasa dihajar lagi. Itu ya. Pada waktu Rasulullah masih di kandungan, orang tuanya meninggal. Terus Rasulullah lahir, dan lahirnya Rasulullah itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, begitu luar biasanya sampai semua orang mengenal. Dan pada waktu ibunya yaitu Siti Aminah itu sudah tidak bisa, dalam arti adalah untuk menyusui, akhirnya disusuilah oleh salah satu perempuan yang luar biasa juga yang disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Kasih tes ya.
Tes. Tes. Bisa didengar, Pak? Oh, sebenarnya nggak usah pakai ini, bisa ya. Suara saya suara keras ya. Iya. Tes. Ya. Ya, saya lanjutkan Pak, Bu, dan saudara sekalian. Jadi yang menyusui Rasulullah itu adalah salah satunya Halimatus Sa'diyah. Dan apa yang terjadi Pak pada waktu Halimatus Sa'diyah itu menyusui Rasulullah? Luar biasa. Pertama, pada waktu Halimatus Sa'diyah itu kalau menyusui anaknya sendiri itu sampai-sampai tidak keluar air susunya, sampai-sampai tidak keluar, sampai-sampai ini menangis Halimatus Sa'diyah maupun anaknya Pak. Kenapa? Susu daripada Halimatus Sa'diyah ini tidak keluar. Semenjak Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka air susu daripada ibu Halimatus Sa'diyah ini lancarnya bukan main Pak. Ini keistimewaan pertama pada waktu Rasulullah masih bayi. Yang kedua yang terjadi di Halimatus Sa'diyah ini Pak, sesudah itu terus yang kedua adalah kambing piaraannya keluarga Halimatus Sa'diyah itu biasanya dia itu adalah sakit-sakitan. Biasanya kalau mencari makan itu paling belakang. Ini kambingnya Pak. Semenjak Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kambingnya itu Pak mencari makan mudahnya bukan main, sampai-sampai kambing-kambingnya orang lain itu susah untuk mencari makan. Nah, yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, bahwa biasanya kambing atau piaraannya daripada Halimatus Sa'diyah ini, kalau andaikan dia itu berjalan itu lemas-lemas. Karena apa? Karena memang makanannya itu kurang. Tapi semenjak Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi Pak? Kambingnya itu begitu semangatnya sampai-sampai mengalahkan dari kambing-kambingnya orang-orang yang lainnya. Ya, maka dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, itu adalah salah satu sekilas yang kita sebut dengan bagaimana Rasulullah itu pada waktu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita. Rasulullah itu adalah contoh bagi kita di dalam untuk melaksanakan segala apapun perbuatan. Diamnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan juga perkataan Rasulullah itu adalah sunnah bagi kita. Maka di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya akan memberikan kepada kita semua di sini 5 akhlak yang dilakukan atau yang dipunyai oleh Rasulullah, dan 5 perbuatan yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah. Ya, maka dari sini Pak sudah pas 5 untuk ibu-ibu, 5 untuk bapak-bapak. Ya, yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, akhlak Rasulullah itu adalah selalu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan Rasulullah kepada Allah itu melebihi dari kecintaannya terhadap manusia, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Makanya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, dalam firman Allah Azza wa Jalla di situ dikatakan, walladzina amanu na'amanusdud hubballah. Dikatakan di situ adalah adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.
Kita orang yang beriman itu selalu harus mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua dilakukan oleh Rasulullah dan kita sebagai umatnya. Ayo bapak-bapak, kita mencintai Allah, kita juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kadang-kadang Pak, ada namanya manusia itu di dalam untuk melakukan segala aktivitasnya lebih baik dia meninggalkan yang disebut agamanya karena untuk mencintai seseorang. Ini ada cerita Pak. Pada waktu saya dulu masih di Jawa, dia ini Pak, mohon maaf ya, ini karena kalangan kita sendiri. Dia ini adalah seorang yang pernah belajar di pondok pesantren. Pada waktu dia ini sudah belajar di pondok pesantren, dia itu sudah keluar dari pondok pesantren Pak, saya nggak tahu mengajinya berapa tahun. Akhirnya dia ketemu dengan seorang cewek, yang dimana cewek ini adalah beragama non muslim. Pada waktu dia ketemu, akhirnya dia menikah. Syarat dari yang perempuan, karena yang laki-laki ini adalah orang, mohon maaf di sini Pak, orang miskin, maka yang perempuan mengatakan, Mas, Anda bisa menikahi saya, tapi Anda harus keluar dari agamamu. Akhirnya apa Pak? Orang ini gara-gara dia tuh lebih cinta kepada calon istrinya, makanya dia tinggalkan agamanya semula, yaitu agama Islam, masuk ke agama yang dipeluk oleh istrinya. Dan dia tidak malu-malunya Pak. Pada waktu ketemu dengan saya, dia katakan, Mas, saya ini dulu itu juga pernah ke pesantren gitu. Saya kaget. Oh iya Pak ya? Iya, saya banyak kitab-kitab yang saya bisa baca gitu. Saya tanya, loh sekarang kenapa kita kok enggak gitu lagi? Saya bilang gitu Pak, kok enggak mengaji lagi? Ya kan beda Mas. Kenapa beda Pak? Karena saya kan sekarang sudah bukan Islam lagi gitu. Ya Allah, saya tanya ternyata Bapak, gara-gara yang disebut dengan dunia. Ini Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita untuk selalu mencintai Allah. Begitu juga Pak, ayo kita semua ini selalu mencintai Allah. Dengan cara apa? Bertakwalah kalian semua, yaitu di dalam untuk melakukan yang disebut dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang ada di muka bumi ini. Dengan cara apa? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, dengan cara ayo kita lakukan minimal, kita lakukan yang disebut dengan kewajiban-kewajiban kita. Pertama adalah kita sholat. Dan kalau boleh saya tanya di sini Pak Ketua, mana Pak Ketua tadi? Oh di belakang Pak Ketua. Ya di sini Pak, kalau sholat maghrib isya 5 waktu lah, itu berapa shop? Berapa shop Pak? Penuh ya? 3 shop. Iya. Subuh 3 shop juga. Alhamdulillah ya. Ya bagus Pak. Itu memang harus ya. Karena apa Bu? Pak, orang laki-laki itu lebih utama kalau dia sholat berjamaah di masjid. Ya, ada juga ulama mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau saya katakan lebih utama kita berjamaah di masjid. Ramaikan masjid kita ini untuk apa? Melakukan yang disebut dengan sholat rawatib. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, akhlak Rasulullah. Selain Rasulullah selalu mencintai Allah, maka akhlak Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah selalu orang yang disebut dengan sangat-sangat dipercaya. Jadikan diri kita ini bapak-bapak menjadi orang-orang yang terpercaya. Saya sangat-sangat menghormati yaitu ketua pengurus
dipercaya untuk menjadi ketua, alhamdulillah. Siapapun yang ada di sini, Pak, kalau kita dipercaya menjadi sesuatu apapun, yang penting ini adalah untuk kebaikan, maka ayo kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Kepercayaan itu tidak bisa kita ambil dua kali. Kalau kita ini sudah dipercaya orang, kita sudah banyak, yaitu apa namanya Pak, budi apa namanya yang kita lakukan, terus kita ini salah satu kali saja, itu bisa jadi orang tidak akan percaya kepada kita. Ayo, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Apalagi kita ini orang muslim. Ayo kita lakukan Pak, jauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, tapi lakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu akhlak Rasulullah yang patut kita contoh adalah di dalam keluarga Rasulullah itu selalu lemah lembut terhadap istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Rasulullah selalu dalam arti terhadap istri-istrinya dia perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ada salah satu contoh di sini mungkin bisa untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tapi bukan pelajaran untuk berarti kita harus menikah lebih dari satu. Bukan itu ya. Ini pelajaran yang bisa kita lakukan di sini. Apa itu Pak? Suatu ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para istri-istrinya. Pada waktu dia kumpul dengan para istri-istrinya, salah satu istri itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh saya bertanya?" Rasulullah menjawab, "Silakan." "Siapa kira-kira ya Rasulullah dari ini semua istri-istrimu ini yang paling engkau cintai, yang paling engkau sayangi?" Kira-kira Pak, ini bapak ya, bukan ibu-ibu. Pak, kalau kita punya istri 2 atau 3, terus kita ditanya oleh salah satu istri kita begitu Pak, kira-kira jawabannya bapak-bapak bagaimana? Ayo Pak, kira-kira jawabannya bagaimana? Iya, kita akan menjawab, ya istri pertama dong, yang paling setia. Nanti istri kedua maupun ketiga ngambek. Ya istri yang ketiga dong, karena masih muda. Yang lainnya ngambek. Tapi jawaban Rasulullah ini luar biasa Pak. Apa jawaban Rasulullah? Yang tidak menyakiti semua istri-istrinya pada waktu itu. Rasul tidak langsung menjawab, tapi Rasul memberikan waktu. Jawabannya adalah nanti atau besok kita ketemu lagi akan saya jawab. Pertama Pak, didatangilah istri Rasulullah yang pertama. Pada waktu didatangi yang pertama, Rasulullah memberikan yang disebut dengan cincin. "Tolong ini istriku, ada cincin, silakan Anda pakai." Terima kasih ya Rasulullah. Akhirnya dipakai Pak. Istri yang pertama didatangi, pakai. Terus Rasulullah ya berpesan pada istrinya ini yang diberi cincin nih Pak, minta tolong jangan diberitahu kepada istri-istriku yang lain bahwa Anda saya beri cincin. Oh iya Rasulullah, wah berarti kan ini merasa Pak, istri pertama, wah berarti saya yang disayangi ini. Datang ke istri kedua, memberi cincin juga. Ini saya beri cincin, tolong jangan diberitahu kepada istri-istri saya yang lainnya bahwa Anda saya beri cincin. Iya Rasulullah. Wah, senang ini Pak. Sampai beberapa istrinya diberi semua cincin dengan pesan yang sama. Ya, akhirnya besoknya Pak, ini kumpul lagi, ditanya lagi oleh para
istrinya, salah satu istrinya, "Ya Rasulullah, siapa kira-kira yang ada di sini ini istri yang paling Anda sukai ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, Pak, dengan mudahnya dia, "Istri yang ku sayangi, yang ku cintai adalah yang saya beri cincin." Nah, tapi pada waktu kumpul itu, Pak, cincinnya nggak ada yang dipakai, ya. Nah, yang ku beri cincin itu yang ku sayangi. Wah, akhirnya apa, Pak? Semua istrinya gembira. Saya ini pasti. Nah, padahal semua istrinya dapat cincin. Nah, ya, tapi ini bukan Pak ya. Mohon maaf, bukan trik. Apabila kita punya istri lebih dari satu ya, bukan ya. Ini adalah contoh bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istri-istrinya. Nah, ya, yang ketiga sudah, saya nggak usah banyak-banyak. Yang ketiga sudah, yaitu Rasulullah selalu dengan keluarga itu selalu lemah lembut, suka bercanda dengan para istri-istrinya, selalu senyum dan lain sebagainya. Yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak Rasulullah yang bisa kita contoh adalah Rasul itu, Pak, kalau dengan masyarakat, dengan para sahabat ataupun yang lainnya, Rasulullah apalagi itu adalah orang muslim, jangankan muslim, tidak muslim pun Rasulullah selalu mencintai, terutama adalah orang-orang lemah, terutama adalah orang-orang yang miskin, terutama adalah orang-orang yang memang tidak berdaya. Itu Rasulullah sangat dia cintai itu. Maksudnya cintai, dia peduli. Rasulullah ini selalu dia tolong. Ya, maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang Islam, ayo Pak, kita suka menolong saudara-saudara kita yang memang dia butuh pertolongan. Apabila dia itu butuh pertolongan, ayo kita tolong. Jangan sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita ini tidak menolong saudara-saudara kita, karena ini adalah saudara kita kaum muslimin. Kalau boleh saya tanya, pengurus masjid, dana sekarang berapa, Pak? 5 juta. Nah, ada loh, Pak, masjid itu dana sampai 50 juta. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kenapa kok dana sebanyak itu kok tidak untuk kemaslahatan umat? Ya, ibu-ibu sudah fokus ya, fokus ke telur dan lain sebagainya. Wah, sudah Pak. Ya, saya lanjut Pak. Kenapa sih sekarang pengurus masjid, mohon maaf saya Pak, bukan berarti menyalahkan, yang dimana dananya 50 juta, ada yang 100 juta, tapi kadang-kadang sama sekali tidak memperhatikan umat Islam yang ada di sekitarnya. Kenapa saya katakan begitu Pak? Karena ada di daerah saya Pak, di tempat-tempat saya, di sekitar sana, itu dananya sampai 100 juta, 50 juta, tapi penduduknya yang ada di sekitar itu lebih banyak dia terlilit hutang, yaitu hutang rentenir. Buat apa Pak? Masjid bagus-bagus, apakah ini yang disebut dengan akhir zaman? Masjid bagus-bagus, tapi jamaahnya kurang. Lebih bagus kalau andaikan memang dana kita ini banyak, itu toh juga sumbangan dari saudara-saudara kita semua, infak dari saudara-saudara kita semua, infak dari para donatur. Untuk siapa?
untuk yang disebut dengan kemaslahatan umat dan masjid biar berjalan dengan baik. Kalau kita Pak, terus terang saja berbicara tentang pembangunan masjid nggak selesai-selesai. Ini saya lihat di atas sudah tahun berapa ini Pak Ketua? 4 tahun ya? Nah, 4 tahun ya. Di atas sih Pak masih belum selesai. Itu nanti yang namanya manusia Pak ya. Itu di tempat saya Pak, di tempat saya kebetulan saya di Antang. Pada masa saya jadi ketua pengurus, itu saya perbaiki atapnya dengan kuda-kuda yang bagus, alhamdulillah. Terus pergantian pengurus, ketua pengurusnya itu buat menara, ya bagus ya. Sekarang Pak sudah pergantian pengurus lagi, itu sekarang sedang dibangun, yaitu katanya dengan alasan karena jamaah sudah semakin banyak, makanya di lantai 2. Lantai 2 kalau dihitung-hitung Pak, itu sekitar 3 miliar. Ya, padahal jamaahnya kalau sholat itu paling banter kalau subuh itu 2 shot. Nah, maka dari sini Pak, maksud saya, ayo kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Ya, kalau memang dia Pak membutuhkan, kita bantu. Karena apa? Di dalam sebuah hadis itu dikatakan orang yang masuk duluan ke surga itu adalah orang miskin daripada orang kaya. Ya, maka dari sini Pak, loh kenapa kalau orang miskin kok duluan? Karena orang miskin itu bebannya sedikit, pertanggungjawabannya juga sedikit. Tapi kalau orang kaya banyak sekali yang dia harus pertanggungjawabkan. Mulai dari pakaian yang dia pakai, makan yang dia makan, kendaraan yang dia punya, dan lain sebagainya. Makanya ini Pak, suatu ketika ada cerita seorang ulama mengatakan bahwa nanti itu orang miskin pada waktu dia masuk surga itu disuruh ngajak, ayo ajak teman-temanmu untuk masuk surga. Oh iya, ya Allah, nah, langsung dia ajak, dipilih Pak. Sudah? Bagaimana? Di sini ceramah, di sana juga ceramah. Luar biasa ini. Bu, ayo ya anak-anak tolong diam. Ya saya sebentar kok. Paling ya 3 jam gitu ya, sebentar kok. Ya, oke saya lanjutkan. Ya, jadi Pak, ayo kita selalu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Pak. Insya Allah, orang kalau selalu kita bantu Pak, nggak mungkin kita akan jatuh miskin. Kita membantu orang, insya Allah Pak, bu, kita nggak akan jatuh miskin. Allah akan menggantikan itu. Yang penting, nggak usah kita hitung-hitungan Pak. Kalau kita membantu, seperti kita menghitung matematika. Contohnya Pak, kita ini menyumbang, membantu 100.000. Itu kan sumbangan atau infak atau sodako akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Ya, berlipat-lipat lah. Terus kita katakan, saya menyumbang 100, berarti nanti saya akan dapat yaitu 1 juta kembalinya. Jangan Pak. Iya kalau kita dapat, kalau kita nggak dapat, mati nih. Ya, sama dengan suatu cerita, ada seseorang yang dimana Pak, karena dia itu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada dia, akhirnya dia bertanam, petani Pak, dia bertanam dari tanamannya ini, akhirnya diberikan kepada salah satu tokoh yang ada di daerahnya. Nah, tokoh ini Pak, kita katakan aja dia ustadz atau kiai gitu. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Si fulan masuk, dia katakan, Kiai, alhamdulillah Kiai, saya tadi sudah panen sayur-sayuran Kiai, maka ini Kiai saya berikan kepada Kiai untuk anak-anak pesantren. Dia bilang, alhamdulillah, ikhlas.
alhamdulillah, insya Allah Kiai ikhlas dia sumbangkan Pak. Akhirnya apa? Kiai ini manggil istrinya, Bu, Umi, tolong ambilkan apa? Ambilkan itu kambing yang ada di belakang. Nah, diambilkan kambing Pak. Terus katakanlah gini, ini si Fulan, ini ada kambing, tolong bawa di rumah, pelihara dia sebaik mungkin. Dia kaget, loh, kenapa Kiai? Nggak apa-apa, pelihara saja. Dia mengucapkan alhamdulillah, padahal dia tidak ada niatan untuk mendapatkan kambing. Akhirnya dia pulang ketemu dengan temannya. Pada waktu dia ketemu dengan temannya, ditanya, dari mana Anda? Saya dari rumahnya Kiai. Kenapa bawa kambing? Iya, saya tadi ke sana silaturahmi bawa sayur-sayuran, tapi ditukar dengan kambing. Wih, kaget dia Pak. Wih, sayur-sayuran ditukar kambing. Wah, berarti nanti kalau saya ke sana bawa kambing pasti ditukar sapi. Wah, dia bawa kambing Pak, bawa kambing ke sana. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masuk. Nah, masuk ini Pak, tamu yang kedua. Pada waktu dia masuk tamu yang kedua ini, dia katakan, ya Kiai, saya pertama adalah silaturahmi, dan saya alhamdulillah Kiai, saya ini ada kambing mau saya infakkan untuk anak-anak di sini. Nah, oh ya, alhamdulillah. Umi, nah dipanggil uminya, istrinya. Kenapa Pak? Tolong ambilkan yang tadi itu, yang ada di belakang, yang di dapur. Iya. Wah, dia senang Pak. Wah, pasti ini sapi ini yang didapat. Tapi ternyata apa Pak? Sayuran dari yang pertama tadi diberikan kepada orang yang kedua. Dia bilang, mati nih, saya tidak menyumbang kambing, harapannya adalah sapi, tapi ternyata dapat sayuran. Ini Pak, maksudnya adalah kalau kita memang benar-benar berinfak, kalau kita memang benar-benar kita ini sodako, ya benar-benar nggak usah kita punya embel-embel lain. Masa kita kadang-kadang infak saja, hamba Allah disebutkan, hamba Allah menyumbang 1 juta, disenggol temannya. Kau tahu siapa hamba Allah? Gak tahu. Saya itu saya. Ini berarti menunjukkan apa Pak? Kita nggak ikhlas. Nggak usah kita gitu-gitu Pak. Ayo kalau kita tolong. Yang berikutnya, yang terakhir untuk bapak-bapak ini, ya nanti baru ibu-ibu. Akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita contoh adalah Rasul itu selalu sabar menghadapi apapun, yaitu cobaan, fitnah, dan lain sebagainya. Makanya di dalam salah satu firman Allah yang mungkin kita semua ini sudah hafal, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kata-kata sabar di sini menurut Imam Al-Ghazali adalah sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, dan sabar untuk menghadapi cobaan, ujian, dan fitnah. Maka ini harus kita contoh Pak. Saya percaya pengurus masjid pasti sering terjadi yang disebut dengan fitnah. Betul ya? Bagaimana Ustaz Arafah? Betul ya? Pernah juga ya? Iya. Di mana-mana Pak, itu pasti ada pengurus masjid yang pareju. Betul ya, pareju ya? Pasti ada Pak. Kadang-kadang kalau Anda kan, ayo kita semua menyumbang untuk masjid. Wah, semua mengatakan ya ayo. Wah, tapi yang ngomong ini Pak, biasanya banyak omongnya, dia katakan, sumbang itu. Tapi perlu kita perhatikan, catat. Siapa tahu nanti korupsi. Padahal dia sendiri nggak pernah nyumbang. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Betul ya, Ustaz ya? Nggak ada ya? Nggak ada di masjid ya? Nggak ada di masjid, nggak ada. Ini ya, itu biasanya ada saja. Ya, maka dari sini Pak, Bu, ayo kita selalu sabar. Kalau kita ditempa dengan fitnah, sabar. Kalau kita ini sabar, kita diolok-olok, sabar.
Ya, karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang atau bersama dengan orang-orang yang sabar. Oke, 5 perkara, 5 akhlak. Ya, sebenarnya banyak sekali akhlak yang perlu kita contoh, tapi di sini cuma saya ambil 5. Sekarang yang kedua, untuk bagian ibu-ibu, ya, nanti saya tanya Bu, ya, saya tanya nih, kira-kira ibu-ibu masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau dia paham? Istri Rasulullah yang selalu dilakukan, Bu, ini yang perlu kita contoh adalah dia selalu taat kepada suami. Seorang istri memang harus taat kepada suami. Apapun yang diminta oleh suami, maka kita harus berikan. Yang jelas itu adalah permintaan yang baik. Ya, kadang-kadang ada seorang istri sekarang, Pak, saya lihat informasi di sekitar medsos itu di daerah Jawa Barat. Mohon maaf di sini, Pak, terjadi yang disebut dengan banyak-banyak perceraian antara suami dan istri gara-gara apa? Salah satunya karena gajinya lebih besar dari istri daripada suami. Gara-gara istrinya itu lebih besar, dia seorang pengusaha, sampai-sampai dia hina, sampai-sampai dia rendahkan suaminya. Di dalam Islam, ibu-ibu sekalian, itu tidak boleh. Kita harus taat kepada suami. Apapun yang dikatakan oleh suami, maka kita harus lakukan. Sebatas itu adalah kebaikan. Tapi kalau itu adalah kemaksiatan, kita boleh melawan. Karena apa, Bu? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kejadian banyak-banyak di televisi, di media sosial, seorang istri dijual oleh suaminya gara-gara apa? Gara-gara masalah faktor ekonomi. Seorang istri membantu suaminya untuk apa? Mencuri dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian. Karena apa? Karena itu tadi, ketaatan seorang istri itu sangat-sangat rendah terhadap suami. Maka dari sini ibu-ibu, kalau bapak ya minimal kalau mengatakan apa, maka kita harus iyakan. Kalau memang itu baik, harus kita lakukan. Itu yang pertama. Seorang istri harus taat. Yang kedua, seorang istri itu harus betah di rumah. Jangan kita ini selalu menjadi ibu-ibu sosialita. Ya, kan ada kadang-kadang ditelepon, halo, ya, karena orang kaya, ya, ada apa? Ayo kita arisan. Nah, arisannya Pak nggak mau Pak, arisannya di mana? Di pesawat terbang. Bayangkan Pak, ya, dan juga yang lainnya lah. Andaikan dia berkunjung kemana apa ya, seakan-akan dia orang sibuk, padahal dia tidak ada apa-apanya. Dan seorang istri itu dianjurkan, ibu, ya, apa Bu yang pertama tadi? Apa yang pertama tadi, Bu? Apa, Bu? Ya, taat. Bukan suami yang ngomong, Pak, ya. Harus istri. Taat terhadap suami. Yang kedua, harus betah di rumah. Bukan berarti suami, Bu, ya, bukan berarti dikatakan begini. Kalau di Jawa itu mengatakan bahwa istri itu adalah kasur, dapur, sumur, kan gitu. Bukan itu, Pak. Ya, tapi kewajiban seorang istri yang dimana kalau suami itu pergi bekerja mencari nafkah, maka dialah yang bertanggung jawab di rumah. Anak-anak ini akan menjadi apapun itu tergantung dari orang tuanya. Ya, maka di sini Bu, kalau memang kita ini nggak ada suatu hal keperluan yang mendesak dan lain sebagainya, nggak usahlah kita keluar-keluar, di rumah saja. Kenapa? Karena menghindari dari fitnah orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian,
seorang istri itu harus selalu di dalam hidupnya ini itu tenang, ya, harus tenang. Dalam arti tenang ini apa? Ketika kita ini marah, harus tenang, sabar, nggak boleh kita terlalu marah-marah. Itu biasanya ibu-ibu kalau sudah marah, Pak, luar biasa, Pak, ya. Kalau sudah marah, apalagi kalau melihat bapak, andaikan, Pak, ya, bapak ini selingkuh, ya, marahnya bukan main. Tapi kalau bapak-bapak ini sekiranya baik-baik saja, insya Allah lah, ibu-ibu nggak akan mungkin marah, ya. Nah, maka dari sini, Pak, Bu, ayo kita harus hindari, yaitu marah-marah daripada istri ini, Pak. Ya, bagaimana caranya? Perlakukan istri ini dengan baik. Perlakukan istri kita ini dengan sebaik mungkin. Gak usahlah kita macam-macam di dalam untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa saya percaya yang dicontohkan oleh para istri Rasulullah adalah bahwa seorang istri itu adalah sosok yang harus cerdas. Saya percaya ibu sekalian di sini pasti cerdas, pasti pintar, ya. Nggak mungkin ibu-ibu ini tidak pintar. Karena apa? Bapak-bapak sudah memilih ibu-ibu karena salah satunya adalah pintar. Ya, dengan kepintaran itulah, dengan kecerdasan itulah dia bisa untuk memanage, untuk memberikan sesuatu, yaitu membagi mana yang kira-kira bapak ini yang bisa senang dan mana bapak yang tidak senang. Maka ibu-ibu harus mempunyai yaitu kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu yang keempat. Ya, yang kelima, yang terakhir, ya, ibu-ibu sekalian, kita kalau ingin menjadi yang disebut dengan yaitu istri-istri yang mencontoh istrinya Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk selalu mempunyai sifat mulia, mementingkan orang lain, setia pada suami, dan juga menemani dalam suka dan duka seorang suami. Suka dan duka maksudnya apa? Apapun yang dilakukan oleh suami kita, maka ibu-ibu harus memberikan semangat. Bu, saya contohkan, Bu, ini fakta ya, terhadap diri saya sendiri. Suatu ketika, Bu, saya pada waktu pendidikan S3 itu putus asa. Pada waktu saya pendidikan S3 itu putus asa, Pak. Karena apa? Normalnya itu, Pak, kalau orang kuliah program doktor itu 3 tahun. Tapi alhamdulillah saya tempuh yaitu dengan 6 tahun. Ya, saya tempuh, Pak, 6 tahun saya program doktor. Ya. Saya pada waktu 5 tahun setengah itu sudah merasa melihat teman-teman saya sudah doktor semua, tapi saya belum. Saya akhirnya diskusi dengan istri saya. Ya, Yayang. Wah, ya kalau manggil kan saya Yayang gitu ya. Yang saya ini bagaimana kalau andaikan saya ini mengundurkan diri dari kuliah karena nggak mampu otak saya ini. Tapi istri saya mengatakan apa, Pak? Ya, kita ini sudah ibaratnya kaki sudah terjebur satu. Rugi kalau andaikan kita tidak lanjutkan. Tapi saya nggak terus semangat terus ya. Saya dukung. Ya. Alhamdulillah, Pak, karena dengan dukungan istri saya memberikan semangat kepada saya, Pak, dengan secepat mungkin saya 3 bulan, Pak, mulai dari proposal, terus saya penelitian sampai selesai, Pak. 4 bulan, ya maksimal 6 bulan saya selesai. Pas kalau saya hitung 6 tahun. Nah, saya terima kasih karena apa? Istri memberikan semangat. Lah, maka dari situ, Bu, hai Dede, sudah nggak fokus ini, Pak, ya. Luar biasa ibu-ibu ini ya.
Ya, dengan itu Bu, ayo beri semangat Bapak Bu, beri semangat Bapak. Kalau Bapak sedang apa, lesu, aduh saya ini banyak hutang, semangat Pak, semangat. Ayo minta tolong pada Allah. Karena dengan permintaan tolong kita pada Allah dibanding kita minta tolong pada manusia Pak, itu lebih luar biasa. Insya Allah Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan jalan kepada kita agar kita bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Ya, maka dari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya minta ayo lakukan apa yang ada di dalam akhlak Rasulullah dan para keluarganya, istri-istrinya. Ayo kita lakukan, kita harus ittiba, kita harus meniru, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Insya Allah kalau ini semua kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita yaitu keridhaannya. Semoga kita semua yang ada di sini kita menjadi suami-suami yang memang idaman daripada istri-istri dan istri menjadi istri yang idaman para suami, dan kita juga doakan anak kita semua di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.